Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat bertemu kembali pada perkuliahan kali ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kepada para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini tentunya di mata kuliah ilmu kalam dan filsafat Islam, saya selaku pemateri akan menyampaikan pembahasan mengenai dasar-dasar Qur'ani dan sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Sebelum melanjutkan pembahasan, perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza Mayansari, NIM 223125778. Mari kita lanjutkan kembali. Di sini ada nama dan pengertian ilmu kalam. Untuk penamaan ilmu kalam sendiri terbagi menjadi beberapa nama. Yang pertama ada ilmu usuluddin, karena ilmu ini membahas pokok-pokok agama atau usuluddin. Yang kedua, ilmu tauhid, karena ilmu ini membahas keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dalamnya dikaji mengenai asma Allah, afal Allah, wajib, mustahil, dan jaiz, serta dibahas pula sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasulnya. Ilmu tauhid sendiri membahas mengenai keesaan Allah serta segala hal yang berkaitan dengannya. Selain itu, antara ilmu kalam dengan ilmu tauhid memiliki persamaan, yakni dari segi objeknya. Namun, dari segi argumentasinya memiliki perbedaan karena dari segi terfokusnya pada penguasaan logika, dan sebagian ahli teolog pun berpendapat bahwa ilmu kalam dan ilmu tauhid itu berbeda. Selanjutnya ada nomor 3, al-fiqh al-akbar, karena membahas hal-hal sangat penting atau akbar yang berkaitan dengan istilah keyakinan atau pokok-pokok agama. Nah, istilah ini tuh disebut oleh Abu Hanifah karena beliau berpandangan bahwa dalam Islam ada istilah fikih, sehingga terbagilah menjadi 2 kategori. Ada fikih al-akbar, yakni keyakinan, membahas keyakinan atau pokok-pokok agama dan ilmu tauhid. Sedangkan al-fiqh al-asghar pembahasannya mengenai muamalah, akan tetapi bagian dicabang. Selanjutnya ada teologi Islam, yakni karena membahas persoalan-persoalan berkaitan dengan Tuhan. Nah, untuk istilah teologi sendiri terambil dari bahasa Inggris, yakni teologi. William Ellis mendefinisikan teologi ialah diskursus atau pemikiran tentang Tuhan. Dengan mengutip William Ockham, Rees lebih jauh mengatakan teologi merupakan disiplin ilmu yang membahas mengenai kebenaran wahyu serta independensi filsafat dan ilmu. Sementara itu, Bob menyatakan bahwa teologi adalah penjelasan mengenai keimanan, perbuatan, dan pengalaman agama secara rasional.
Untuk poin selanjutnya yakni mengenai pengertian ilmu kalam. Yang pertama dari Al-Farabi, menurutnya ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas tentang zat dan sifat-sifat Allah serta eksistensi semua yang mungkin, mulai dari yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Tracing akhirnya adalah memproduksi ilmu ketuhanan secara filosofis. Yang kedua dari Ibnu Khaldun, menurutnya ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung argumentasi-argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Dari pengertian ilmu kalam sendiri dapat disimpulkan bahwasanya ilmu kalam membahas mengenai masalah-masalah tentang ketuhanan yang dimana argumentasinya oleh logika atau filsafat. Nah, untuk aliran salaf sendiri tidak bisa masuk ke dalam aliran ilmu kalam karena dalam permasalahan-permasalahan ketuhanan mereka tidak memakai argumentasi logika dan filsafat. Jadi, untuk aliran ini cukup dimasukkan ke dalam ilmu usuluddin, al-fiqh al-akbar, dan ilmu tauhid. Selanjutnya, ada sumber-sumber ilmu kalam. Yang pertama adalah Al-Quran. Contohnya Quran Surat Al-Ikhlas ayat 3-4. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Bahkan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tampak sekutu atau sejajar dengannya. Selanjutnya ada Quran Surat Asy-Syura ayat 7. Menunjukkan bahwa Tuhan tidak seperti apapun di dunia ini. Ia maha mendengar dan maha mengetahui. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Furqan ayat 59. Menunjukkan bahwa Tuhan yang maha penyayang bertahta di atas arsy, ia pencipta langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Berikutnya ada Quran Surat Toha ayat 39. Menunjukkan bahwasanya Tuhan mempunyai mata yang selalu digunakan untuk mengawasi seluruh gerak, termasuk gerakan hati makhluknya. Dan surat Ar-Rahman ayat 27 menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai wajah yang tidak akan rusak selama-lamanya. Selanjutnya ada Quran surat An-Nisa ayat 125 menunjukkan bahwa Tuhan menurunkan aturan berupa agama. Seseorang akan dikatakan telah melaksanakan aturan agama ketika telah menggunakan wajahnya untuk kedamaian karena Allah. Berikutnya Quran Surat Luqman ayat 22 menunjukkan bahwa orang yang telah menggunakan wajahnya untuk kedamaian karena Allah disebut sebagai orang muhsin. Terus ada Quran Surat Ali Imran ayat 83 menunjukkan bahwa Tuhan adalah tempat kembali segala sesuatu, baik secara terpaksa maupun secara sadar. Berikutnya ada Quran Surat Ali Imran juga, ayat 84-85 menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menurunkan petunjuk jalan kepada para nabi. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Anbiya, ayat 92. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia dalam berbagai suku, ras, atau etnis dan agama apapun adalah umat Tuhan yang satu. Karena itu semua, umat tanpa membedakan kondisi dan situasi apapun harus mengarahkan pengabdiannya hanya kepadanya. Terakhir, ada Quran Surat Al-Hajj ayat 78 menunjukkan bahwa seseorang yang ingin melakukan kegiatan yang sungguh-sungguh akan dikatakan sebagai jihad jika dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sumber yang kedua ada hadis, yakni sebagai berikut.
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam افترقت اليهود على إحدى أو تسعين وسبعين فرقة وتعرقت النصارى على إحدى أو تسعين وسبعين فرقة وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. Artinya, hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Mengenai salah satu hadis ini, sebenarnya menurut Syekh Abdul Qahir mengomentari bahwa hadis yang berkaitan dengan masalah faksi umat ini merupakan salah satu kajian ilmu kalam yang memiliki sanad sangat banyak, antara lain sanad yang sampai kepada Nabi berasal dari beberapa sahabat seperti Anas bin Malik wafat tahun 93 Hijriah, ada Abu Hurairah wafat 57 Hijriah, Abu Ad-Darda, Jabir, Abu Sa'id Al-Khudri wafat 74 Hijriah, Ubay bin Ka'ab wafat 639 Hijriah, Abdullah bin Amr bin Al-As wafat 63 Hijriah, dan Wasilah bin Al-Aqsa. Sebenarnya keberadaan hadis ini berkenaan dengan perpecahan umat seperti di atas, pada dasarnya merupakan prediksi Nabi dengan melihat fenomena yang nampak dari potensi yang tersimpan dalam hati para sahabatnya. Dengan demikian, sering dikatakan bahwa hadis-hadis seperti itu lebih dimaksudkan sebagai peringatan bahwa para sahabat dan umat Nabi tentang bahayanya perpecahan dan pentingnya persatuan. Baik, masih lanjutan dari materi yang sebelumnya, yakni poin ketiga, pemikiran manusia. Bentuk konkret penggunaan pemikiran Islam sebagai sumber ilmu kalam adalah ijtihad yang dilakukan para mutakalim dalam persoalan-persoalan tertentu yang tidak memperoleh penjelasan yang memadai dari Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya, persoalan manzilah bain al-manzilatain, atau posisi tengah di antara dua posisi, yakni di kalangan Mu'tazilah, persoalan maksum dan bada' di kalangan Syiah, dan persoalan kasar di kalangan Asy'ariyah. Selanjutnya ada insting. Secara instinktif, pada dasarnya manusia berusaha ingin bertuhan. Oleh karena itu, kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Nah, untuk materi terakhir yakni sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Yang pertama ada persoalan-persoalan kalam dipicu kemunculannya oleh persoalan-persoalan politik. Nah, ini terjadi menurut Harun Nasution dikarenakan adanya peristiwa pembunuhan Utsman yang di mana kekhalifahan jatuh kepada Ali dan Muawiyah tidak terima akan hal itu, sehingga ketegangan semakin menjadi-jadi dan mengakibatkan adanya perang Siffin. Dan pada saat itu Ali menerima hasutan dari Amr al-As yang di mana dia adalah utusan dari Muawiyah. Namun pasukan Ali
ada beberapa yang tidak setuju dengan keputusan Ali tersebut, memilih tahkim, karena menurut sebagian dari mereka berpendapat bahwa putusan tersebut tidak bisa tahkim, tetapi kembali kepada putusan Allah, yakni hukum-hukum Allah yang dimana ada semboyan yang mereka punya, yakni la hukma illa lillah, tidak ada hukum selain hukum Allah, atau la hukma illa Allah, tidak ada pengantara selain Allah. Sehingga mereka yang keluar dari barisan Ali itu dikenal sebagai Khawarij. Nah, sedangkan para pasukan, sebagian pasukan yang masih bertahan mendukung Ali dikenal dengan sebutan Syiah. Kemudian Harun lebih lanjut melihat bahwa persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir. Yani ada di poin C, poinnya persoalan kalam telah menimbulkan 3 masalah. Baik, untuk selanjutnya materi terakhir, sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Di poin A, persoalan-persoalan kalam dipicu kemunculannya oleh persoalan-persoalan politik. Nah, menurut Harun Nasution, masalah politik di sini ialah ketika terjadi peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang dimana kekhalifahan jatuh kepada Ali, dan posisinya Muawiyah tidak terima akan hal itu, sehingga ketegangan pun semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan adanya perang sifil. Nah, pada saat itu Ali menerima hasutan dari utusan, yakni Amr al-As dari Muawiyah, utusan dari Muawiyah, yang dimana pada saat itu Ali memilih tahkim, akan tetapi sebagian pengikutnya atau pasukannya ada yang tidak setuju dan memilih memisahkan diri dari pasukan Ali. Nah, dan mereka berpandangan bahwa harus tidak boleh tahkim, tapi harus kembali pada hukum Allah, yaitu Al-Quran. Nah, sebagaimana semboyan yang mereka pegang adalah la hukma illa lillah, tidak ada hukum selain dari hukum Allah, atau la hukma illa Allah, tidak ada pengantara selain Allah. Nah, akhirnya pasukan yang mereka menilai bahwa Ali telah melakukan kesalahan, mereka memilih keluar. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal dengan sebutan Al-Khawarij. Dan untuk pasukan yang mereka masih bertahan di barisan Ali atau tetap bertahan bersama Ali disebut dengan Syiah. Selanjutnya poin B, persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Dalam arti siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Menurut pandangan Harun Nasution, persoalan ini masih berkenaan mengenai penilaian dari Khawarij bahwasanya yang pada saat itu terlibat dengan peristiwa tahkim, yakni ada Ali, Muawiyah, Amr al-As, Abu Musa al-Asy'ari, mereka adalah kafir berdasarkan firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 44. Nah, dari persoalan-persoalan itu seperti yang ada di poin C, telah menimbulkan 3 aliran teologi dalam Islam, yaitu ada satu aliran Khawarij yang mengatakan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari Islam atau tegasnya murtad dan wajib dibunuh. Yang kedua ada aliran Murji'ah yang menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukan terserah kepada Allah untuk mengampuni atau tidak mengampuninya. Yang ketiga ada aliran Mu'tazilah
yang tidak menerima pendapat dari aliran Khawarij dan Murji'ah. Oke, lanjutannya pada poin D. Dalam Islam, timbul dua aliran teologi yang terkenal dengan nama Qadariyah dan Jabariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Sebaliknya, Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Poin E. Aliran Mu'tazilah yang bercorak rasional mendapat tantangan keras dari golongan tradisional Islam, terutama golongan Hanbali, yaitu pengikut-pengikut mazhab Ibnu Hanbal. Tantangan keras ini kemudian mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang dipelopori Abu Al-Hasan Al-Asy'ari tahun 935 Masehi. Di samping aliran Al-Asy'ariyah, timbul pula disamarkan suatu aliran yang bermaksud menentang aliran Mu'tazilah dan didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi, wafat tahun 944 Masehi. Aliran ini kemudian terkenal dengan nama teologi Al-Maturidiyah. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.